Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafa amma ba'du. Amma ba'du qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada, yang sama insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus segenap para pecinta dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan saya Ricky Fauzi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jaka Petir, yang mana insya Allah kita berdoa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, sebagaimana doa yang sering kita kali sebut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Sebagai seorang hamba, tentunya kita harus tahu apa tugas dan fungsi seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, qala Allah taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wallahu alam bimuradi. Dan tidaklah aku ciptakan sebangsa jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara perkara ibadah, ibadah terbagi dua. Yang pertama disebutnya ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Hablu minallah, hablu minan nas. Hubungan kita kepada Allah secara vertikal dan hubungan kita kepada manusia sesama secara horizontal. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, yang pertama ibadah mahdhah, hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla telah memerintahkan kepada kita untuk ibadah kepadanya. Ketika kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti salat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang sifatnya mahdhah, sifatnya vertikal, maka semua itu hakikatnya akan kembali kepada kita. Allah nggak butuh ibadah kita, kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua ada ibadah hablu minan nas, hubungan kita kepada sesama manusia, hubungan secara horizontal, hubungan baik kita dengan orang tua, dengan saudara, dengan kerabat handai taulan, dengan tetangga, dengan sahabat, semuanya hablu minanas, hubungan baik, zon politikon, horizontal kita kepada manusia. Oleh karena itu berbicara masalah ibadah, ibadah bukan hanya sekadar sholat, puasa, zakat, haji saja yang sifatnya mubah, yang sifatnya biasa, perkara-perkara dunia. Kalau kita niatkan semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua itu akan menjadi pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah sama-sama senantiasa kita menjalankan perintah-perintah Allah, baik yang sifatnya mahdhah ataupun ghairu mahdhah, yang sifatnya vertikal ataupun horizontal. Semata-mata kita berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita memanfaatkan waktu kita dengan baik, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang pandai memanfaatkan waktunya dengan baik. Sebagaimana Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada kita menjaga yang 5 daripada yang 5 sebelum datang. Qala Rasulullah, igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga yang 5mu sebelum datang yang 5mu. Yang pertama, sababaka qabla haramika. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, wasihataka qabla saqomika.
jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, wa ghinaka qabla fakrika, jaga masa kayamu, masa jayamu sebelum datang masa miskinmu. Yang keempat, wa faragaka qabla suglika, jaga masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Yang kelima, wa hayataka qabla mautika, jaga masa hidupmu selagi kau bernafas sebelum datang ajal maut mendatangimu. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, amal ibadah mahdho, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah syahadat, yaitu salat. Berbicara perkara masalah salat, karena salat ini adalah amal yang pertama kali akan dihisab. Apabila salatnya baik, maka amal yang lainnya pun akan ikut baik. Tapi apabila salat ini buruk, rusak, maka amal yang lainnya pun akan ikut buruk ataupun rusak. Oleh karena itu, lihat, ketika kita meninggalkan salat, ada sebuah tempat yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada kita, untuk kita. Sebuah tempat yang sangat kejam siksaannya, yaitu berupa neraka sakar. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mudaththir ayat 40, 41, 42, 43. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi jannati yatasa'alun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Di dalam surga, penghuni-penghuni surga itu mereka bertanya-tanya anil mujrimin, daripada orang-orang yang senantiasa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya kepada penghuni-penghuni neraka sakar, masalah kakum pisakar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, kami selama hidup di dunia pada saat itu senantiasa meninggalkan perintah Allah, yaitu salat. Oleh karena itu, ingin selamat dunia akhirat, maka salat. Buat apa kita punya jabatan tinggi tapi kita berani meninggalkan salat? Buat apa kita punya harta kaya raya tapi kita berani meninggalkan sholat? Buat apa wajah yang ganteng, tampan, rupawan, cantik, indah, menawan, tapi kalau kita berani meninggalkan sholat? Orang yang berani meninggalkan sholat sama saja menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, Allah enggak butuh sholat kita, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, segenap para pecinta dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada. Oleh karena itu, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita introspeksi diri kita pribadi. Jika kita punya kewajiban kepada saudara, kepada keluarga, kepada tetangga, utamakan keluarga terlebih dahulu sebelum kepada yang lain-lainnya. Mari sama-sama kita menjaga diri kita menjaga keluarga kita daripada api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, pesan hikmah yang bisa kita ambil. Yuk, selagi masih nafas di kandung badan, selagi masih Allah memberikan kesempatan kepada kita, kita maksimalkan diri ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah secara vertikal ataupun ibadah secara horizontal. Mudah-mudahan bermanfaat. Haza min fadli Rabbi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini saja yang dapat saya sampaikan dari Jaka Petir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ila liqa ma'assalama wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.